Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak ibu sekalian? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ibu mengingatkan kembali kepada kalian semua agar kalian sekiranya selalu menjaga kesehatan, selalu mengikuti protokol yang sudah ada agar kalian tetap sehat walafiat dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa sholat tepat waktu, mengaji dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi kelas terlebih dahulu. Absensinya kita lakukan di WA grup kita. Nah, kalau buat laki-laki seperti biasa, tuliskan hadir, dan untuk perempuan tuliskan hadirah. Dan bagi yang izin, sertakan alasan mengapa kamu izin ya. Ibu tunggu 10 menit. Nah, iya, baik, karena ini sudah 10 menit, dan Ibu lihat kalian juga alhamdulillah sekali, sepertinya sudah hadir semua, dapat berhadir di kelas pada hari ini. Terima kasih ya anak-anak. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, agar sekiranya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, baik, dan juga penuh barokah walaupun pagi ini sudah diguyur dengan hujan deras di luar ya. Baik, berdoa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anna hikmataka wa nusurana inna rahmataka min fawzakini rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita cek semangat dulu biar kita semua lebih semangat maksudnya. Jadi seperti biasa kalau ibu tanya semangat pagi, kalian jawabnya semangat pagi, oke? Ibu tanya ya 1, 2, 3, semangat pagi, sekali lagi ya, semangat pagi, oke? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi hari ini kita itu akan belajar tentang maharoh tertib. Ya, maharoh kawaid ya, kawaid. Yaitu kalau dalam bahasa Inggris itu kayak grammar ya. Nah, jadi hari ini itu kita akan belajar tentang isim tafdhil. Apa sih ya kan yang dinamakan isim tafdhil? Nah, terlebih dahulu kalian yang punya bukunya silakan buka di buku Madrasah Aliyah kelas 12 bab 3. Materinya tentang isim tafdhil. Kalau udah, silakan menonton video ini. Nah, jadi di sini itu ada di bukunya ya, ada pengertian dari si isim tafdhil ini, definisi dari si isim tafdhil, dari yang ta'rif, terus wazan yang ada di dalam isim tafdhil ini, terus ada syarat dari isim tafdhil ini, dan keadaan-keadaan dari si isim tafdhil. Nah, di sini kita sudah. Nah, baik, Ibu akan membacakan baik, Ibu akan membacakan bahasa Arabnya, baru Ibu jelaskan ya maksud dari teks bahasa Arab ini. Yang pertama ada ta'arif, yaitu pengertian dari si isim tafdhil tadi. Jadi di sini menyebutkan bahwa isim tafdhil ialah ismun mustaqun minal fi'li liyadulla ala say'aini istaraka bi sifatin wahidatin wa zada ahaduhuma 'alal akhiri fitil kasufah, yang artinya isim tafdhil adalah sifat yang berbentuk dalam fi'il yang menunjukkan bahwa dua hal memiliki satu sifat yang sama. Dua hal itu memiliki satu sifat yang sama, tapi salah satu di antara keduanya itu lebih dari yang lain. Jadi suatu hal atau suatu
kata suatu kosakata itu kan, atau suatu hal lah pokoknya, memiliki sifat yang sama, memiliki satu sifat, tapi satu di antara dengan yang lain itu lebih sifatnya itu lebih dari yang satunya. Terus waznuhu, wazannya satu, af'al lil muzakkar. Contohnya syi'rul arabiyyah afdalu syi'rin. Terus nomor 2, wazan fu'la untuk muannas, untuk perempuan. Ingat, af'al untuk laki-laki, fu'la untuk perempuan. Kemudian ada syarat dari si isim tafdil ini. Nah, syaratnya itu ialah yustaratul istiqaqi ismu tafdil min fi'il ayyakuna fi'lu sulasiyan mu'raban mutasarrifan ma'luman taman musbitan wa qabilan litafdili wala yadullu ala laun hamar au aib awir au hilyah kahir. Nah, di sini itu dijelaskan bahwasanya si isim tafdil ini adalah isim yang dibuat dari fi'il sulasi mujarrad saja. Jadi syaratnya itu isim tafdil ini hanya dibuat dari fi'il sulasi mujarrad aja, yang terdiri dari 3 huruf asal. Ingat, sulasi mujarrad adalah yang terdiri dari 3 huruf asal yang mu'rab, berarti bukan mabni karena dia mu'rab. Dan juga bisa ditasrifkan dalam bentuk maklum, baik si fi'il sulasi mujarrad tadi itu dalam bentuk maklum, bentuk tam, bisa keduanya itu, dan juga fi'il tadi itu tidak nakis, terus tidak nasbit, terus tidak manfi, dan memungkinkan untuk dibuat isim tafdil. Nah, artinya nakis tadi itu fi'ilnya itu tidak kurang. Terus tuh ya begitu. Kemudian kondisi dari si isim tafdil ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, mufrad muzakkar yang ditambahkan dengan min setelah isim tafdil. Jadi kalau dia berupa mufrad muzakkar, dia itu ditambahkan min setelah si isim tafdil tadi. Contohnya kayak gini. Sya'aral madah afdalu min syi'rul madah afdalu min syi'rul risa. Setelah afdalu, karena dia kan muzakkar kan, jadi pakai wazan af'alu. Jadi yang asalnya fadala, asalnya fudla, menjadi afdalu. Terus karena dia mufrad, jadi ditambahkan min setelah si afdalu tadi, atau setelah si isim tafdil tadi, seperti contoh yang saya sebutkan. Kemudian bisa juga dia diidofatkan kepada si isim nakirah. Jadi isim tafdil ini kalau mufrad muzakkar ada 2, bisa ditambahkan min setelah isim tafdil atau diidofatkan kepada si isim nakirah setelah si isim tafdil tentunya. Contohnya di sini syi'rul maddah afdalu syari fil almi. Jadi afdalu itu beridofat ke si ri gitu. Kemudian yang kedua ini adalah
mutabiqah lima qablaha, atau sesuai dengan kata sebelumnya ditambahkan dengan alif lam. Nah, apabila si isim tabdil ini sama seperti kata sebelumnya, maka itu ditambahkan dengan alif lam. Contohnya, Bani Nabiyina Muhammad ahsanu khalqan wa khuluqan. Nah, kan ini kan sama khalqan. Maksudnya itu sama orang itu satu orang cuman dua sifat gitu ya. Jadi ditambahi dengan al hasanu gitu. Terus Fatimah fudlalul khuluqan, Muhammadun wa Aliyun afdolani, keduanya memiliki sifat yang khuluqan, sama ya kan, karena dia sama, sifatnya sama atau memiliki kesamaan gitu. Terus yang terakhir Fatimah itu fadolaya itu hulukan gitu. Jadi tidak ada yang membandingkan di antara yang lain gitu. Terus yang terakhir nomor 3, wajihani dalam dua kondisi, mufrad muzakkar atau mutabiqah lima qablaha. Yang pertama, apabila itu mufrad muzakkar, kayak tadi kan al-anbiya'u ahsanun nas imanan. Jadi yaitu beridofat kepada sinas sama seperti yang contoh sebelumnya. Terus yang ini mutabiqan lima qablaha, Muhammad afdalu anbiya, Muhammad adalah sebaik-baiknya nabi gitu. Nah, afdalu ini merupakan sin tafdil. Terus Ibrahim wa Muhammad afdalan anbiya, Ibrahim dan Nabi Muhammad merupakan sebaik-baiknya nabi itu. Sampai contoh seterusnya. Kemudian di sini ada soal, tapi saya ingin menjelaskan kembali atau menjelaskan ulang tentang isim tafdil tadi agar kalian lebih paham. Nah, di sini saya mendapatkan takrif dari si isim tafdil tadi bukan dari buku ya, bukan dari buku ajar, cuman saya menambahkannya ya dari buku lain. Nah, jadi intinya tadi isim tafdil itu wazannya ada 2, af'ala untuk mudzakkar dan fu'la untuk muannas. Nah, itu harus diingat. Terus isim tafdil ini merupakan isim yang mamnu minas sorof, mamnu, oh ya, isim tafdil ini tergolong isim yang mamnu minas sorof atau yang tidak bertanwin. Ingat ya, jadi isim tafdil ini tidak bertanwin. Tadi kan ada yang ditambahkan dengan alif lam dan ada juga dengan beridofat kan pada isim nakiro setelahnya, atau dia dimasuki dengan ya, kalau tidak bertanwin beralif lam gitu. Pokoknya dia tidak mau ya Allah salah. Pokoknya dia itu nggak boleh bertanwin. Dan penggunaannya ini dan penggunaan isim tafdil ini dipakai untuk mengekspresikan sebuah komparasi atau satu dengan yang lainnya, dengan mengekspresikan format superlatif perbandingan yang teratas yang mengaku paling atau kayak paling bagus atau terbagus gitu. Contohnya itu saya lebih tinggi daripada kamu. Itu dalam bahasa Indonesia. Itu contoh komparatif. Terus contoh superlatif itu saya sangat tinggi atau saya tertinggi di rumah belajar ini. Contohnya, saya paling tinggi di rumah ini. Terus kalau yang komparatif tadi
saya lebih tinggi daripada kamu. Ingat ya, bisa dibedakan antara dua tersebut, pasti bisa kan. Terus polanya itu isim muzakkar sama dengan wazan af'ala, bisa dimasuki dengan min, bisa juga dengan tidak. Coba contohnya dulu ya. Yang asalnya katanya itu tawilun menjadi atwal. Yang asalnya katanya itu tinggi menjadi lebih tinggi atau tertinggi. Terus sogirun menjadi asgor, kecil menjadi lebih kecil atau sangat kecil. Jamilun ajmal, indah menjadi sangat indah atau terindah. Terus bentuk dari isim tafdil ini yaitu isim yang berpola af'al dan juga isim yang berpola fu'la. Ingat, untuk fu'la perempuan. Bisa pertama itu dimasuki dengan min. Dengan kalau dimasuki min itu maknanya jadi lebih. Contohnya kan kayak tawilun panjang, atwal lebih tawilun tinggi, atwal lebih tinggi. Terus kalau ditambah dengan min, tawilu atwalu min, jadi lebih tinggi dari. Nah, darinya itu pasti ada lagi kan orangnya gitu. Contohnya Zaidun afdalu min Mahmud. Zaid lebih baik daripada si Mahmud. Nah, terus yang kedua itu yang berpola af'al atau fu'la sebagai mudha'af. Sama sih ya, cuman yang di buku ini cuman ada dua. Kalau yang di buku paket kita, buku belajar kita itu ada 3 kan. Ada yang ditambahkan dengan alif lam, yang paling terakhir. Kalau di sini itu sampai yang idofat itu aja, sampai beridofat kepada isim nakirah. Gitu. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke soal. Di sini saya akan menjawabkan beberapa bagian dan sisanya saya minta kalian jawab masing-masing, dicatat di buku ya. Yang pertama, di sini disuruh mengubah dari dari fi'il biasa menjadi tafdil. Dari isim biasa menjadi isim tafdil. Syi'ru Ahmada titik-titik jamula min syi'ri sadiqihi. Nah, si jamula ini dirubah menjadi si isim tafdil. Karena si Ahmad merupakan laki-laki, jadi jamulanya menjadi ajmal. Ya. Terus nomor 2. Kutubu Hasimin titik-titik min kutubi akhihi. Karena si Hasim ini merupakan laki-laki, jadi kasura yang jawaban itu diganti jadi aksura gitu. Jadi kutubu Hasimin aksaru min kutubi akhihi. Nah, terus soal yang nomor 8. Namdahu ar-rasula Muhammadan bi annahu titik-titik bashar. Jawabannya karuma. Karuma karena Nabi Muhammad SAW merupakan mudzakkar, jadi akromu. Namdahu rasula Muhammadan bi annahu akromu bashar. Nah, pasti kalian sudah bisa semua kan. Ingat, kalau laki-laki dengan wazan fi'il af'al, kalau perempuan dengan wazan fi'il fu'la. Ingat, itu aja. Jadi sisanya ini saya minta kalian yang jawab nomor 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan juga 10 jawab di buku dan kumpulkan di WA grup di foto ya. Baik, mungkin ini satu pembelajaran kita. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kita belajar tentang isim tafdil. Nah, isim tafdil ini adalah isim yang menyatakan lebih dari sesuatu atau memiliki sifat yang lebih gitu. Jadi isim tafdil ini memiliki 2 wazan.
wazan untuk muzakkar dan juga untuk muannas. Untuk muzakkar ini dengan wazan af'al, kalau untuk muannas ini dengan wazan fu'la. Ingat-ingat ya. Nah, terus si isim tafdil ini tidak dapat bertanwin. Ya, terus isim tafdil ini juga merupakan isim yang dengan wazan yang bisa dita'arif ya. Terus merupakan sulasi mujarrad, di mana itu tuh terdiri dari 3 huruf asli, bukan tambahan ya. Terus pembagiannya itu ada 3. Yang pertama menggunakan min setelah isim tafdil. Yang kedua beridafat kepada si isim nakirah setelahnya. Yang ketiga menggunakan alif lam gitu. Nah, baik, sampai di sini semoga kalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilaf saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon kepada kalian agar kiranya pembelajaran kita yang telah saya jelaskan ini diingat-ingat dan sampai dilupakan, dan semoga pembelajaran ini bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan semoga pendapat pembelajaran kita ini mendapatkan berkah yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.